Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dan bahagia. Saya Ahmad Salahmat, calon guru penggerak Kabupaten Purwakarta Angkatan 5, Unit Kerja UPTD STN 2 Kota Manah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan suatu kegiatan di alur merdeka pada kegiatan guru penggerak ini, yaitu di alur koneksi antar materi khusus untuk modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Seperti apakah koneksi antar materi yang akan saya lakukan? Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan koneksi antar materi ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama adalah, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Bapak dan Ibu guru hebat, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah keterkaitan keterampilan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru diharuskan dapat mengetahui bakat dan minat murid. Kenapa seperti itu? Karena nantinya kita berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah kebutuhan mengenai minatnya, mengenai gaya belajarnya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, ketika kita harus mengetahui atau menggali bakat dan minat murid, maka diperlukan suatu keterampilan yang kita kenal sebagai keterampilan coaching. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus menggali potensi yang ada pada murid kita. Selanjutnya, ini masih jawaban yang pertama. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Seorang coach harus memiliki kompetensi, ada 5 ya. Yang pertama, dia harus memiliki kesadaran diri. Loh, kenapa ini penting? Karena seorang coach itu, dia harus menyadari dirinya dengan penuh gitu, bahwa dia itu adalah seorang coach, di mana dia memiliki tanggung jawab untuk menggali potensi coachingnya. Nah, ini perlu kesadaran diri agar nantinya tidak, istilahnya tidak bertukar posisi dengan coach gitu. Kan sama-sama kita tahu bahwa seorang coach itu tidak boleh memberikan saran gitu, tidak boleh memberikan saran apapun kepada coach. Kenapa? Karena justru saran atau solusi itu harus keluar dari coach itu sendiri, bukan dari kita sebagai coach gitu. Nah, disinilah kita perlu kesadaran diri bahwa kita adalah coach. Kita adalah orang yang harus menggali potensi dari coach, bukan yang harus memberikan saran. Keduanya adalah kesadaran sosial. Nah, di sini seorang coach harus memiliki kompetensi kesadaran sosial agar dia bisa berempati terhadap masalah yang dihadapi oleh coachnya. Yang ketiga, manajemen diri. Nah, dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa seorang coach itu tidak boleh memberikan saran, gitu. Tapi tugasnya adalah menggali potensi yang ada pada diri coach. Nah, biasanya nih kalau kita mengobrol dengan orang lain menyampaikan masalahnya gitu, biasanya kita itu merasa greget untuk memberikan saran. Nah, itu tidak boleh gitu. Seorang coach tidak boleh seperti itu. Nah, disinilah keterampilan atau kompetensi menahan diri, manajemen diri, mengendalikan diri itu sangat penting. Yang keempat, keterampilan relasi. Jelas. Jadi kita sebagai coach itu harus bisa menjaga hubungan baik dengan coach kita. Kita harus bisa menjaga ucapan kita gitu. Terus tidak harus bergestur tubuh itu yang sekiranya tidak menyinggung seorang coach gitu. Nah, seperti itu. Jadi ucapan dan perilaku kita itu harus bisa menjaga hubungan baik
dengan coaching. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kita sudah memutuskan bahwa kita mau atau sanggup untuk melakukan coaching terhadap seseorang, maka lakukanlah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi seorang coach itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, kita ini harus hadir penuh. Gitu. Jadi ketika nanti kita melakukan coaching terhadap seseorang, maka kita tidak boleh memikirkan hal lain. Kita tidak boleh hati kita itu kemana gitu. Jadi harus fokus terhadap si coaching. Gitu. Harus menyempatkan waktu yang seluang-luangnya, seluas-luasnya. Gitu. Yang kedua adalah kita harus menjadi pendengar yang aktif. Gitu. Maksud aktif di sini artinya kita harus bisa mendengar apa yang diucapkan baik secara lisan maupun secara mimik muka atau gestur tubuh. Gitu. Kita harus bisa menangkapnya. Dan kita juga sebagai coach jangan terlalu banyak berbicara. Berikan kesempatan bicara itu kepada coach. Gitu. Kita hanya mendengarkan, kemudian kita mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya yang kompetensi inti ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang bersumber dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang coach untuk menggali potensi coach tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita ingat-ingat ya, ternyata kompetensi yang 5 ini sudah kita pelajari pada modul 2.2, yaitu tentang kompetensi sosial dan emosional. Jadi inilah keterkaitannya antara keterampilan coaching dengan kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Teman-teman, seorang pemimpin pembelajaran harus mengadopsi paradigma inquiry apresiatif dalam melakukan perubahan. Nah, di sini ada istilah inquiry apresiatif. Teman-teman pasti sudah paham tentang inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif ini adalah intinya kita menggali potensi, menggali kekuatan-kekuatan, teman-teman. Gitu. Ini bisa kita gunakan ketika kita membuat visi, gitu ya. Nah, ketika kita sudah berbicara inquiry apresiatif, yaitu menggali potensi, maka kembali bahwa ada satu keterampilan yang sangat penting gitu. Apa sih? Keterampilan coaching. Jadi inilah keterkaitan antara keterampilan seorang pemimpin pembelajaran dengan keterampilan coaching. Teman-teman, seorang guru penggerak itu harus memiliki kepekaan dalam melihat potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kita ini bertugas atau berkewajiban untuk menggali potensi tersebut, teman-teman, agar menjadi kekuatan kita dan sekolah kita. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.